Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini dari kelompok satu untuk mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan yang beranggotakan saya Rahmadi Baldoha dan kedua rekan saya ada Andiko Dwi Sumantri dan Alif Fikir Nujul Amin. Kita langsung saja mulai presentasi dari awal. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Kak. Yang pertama, ide usaha. Pada kelompok kami memiliki ide usaha yaitu e-commerce, internet shopping, atau berjualan online, yaitu berjualan hijab dan gamis di marketplace Shopee. Next. Alasan memilih ide usaha ini berisi peluang, karena adanya peluang usaha yang menjanjikan di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat cenderung lebih memilih belanja online ketimbang harus belanja secara offline karena keadaan serta menghindari keramaian. Kemudian promo dan diskon. Banyak promo dan diskon yang ditawarkan akan membuat belanja online sekarang digemari oleh banyak orang, seperti gratis ongkir, potongan harga, dan lain-lain. Market luas. Target market yang luas yang tersebar di semua wilayah di Indonesia membuat hasil pencarian produk semakin dilirik banyak pembeli dibandingkan dengan pasar offline. Wikipedia atau ide besar. Ide usaha yang kami angkat yaitu bisnis online melalui marketplace Shopee yang menawarkan produk berupa hijab dan gamis. Yang mana menjelang Lebaran permintaan hijab dan gamis akan melonjak tinggi. Performa pasar, kenaikan permintaan hijab dan gamis akan terjadi ketika menjelang puasa Ramadan dan Lebaran. Kenaikan permintaan hijab dan gamis selalu meningkat karena keadaan ekonomi yang sudah mulai membaik, serta juga karena ada kecenderungan masyarakat memaksa untuk membeli pakaian baru ketika mau Lebaran. Performa pasar dari gambar di samping dapat diketahui bahwa peringkat penjualan dengan penjualan kategori di marketplace Shopee menjelang Lebaran masih didominasi oleh fashion muslim, khususnya hijab dan gamis. Dari kategori hijab, di atas peringkat pertama ialah hijab pasmina dengan 532,670 volume pencarian dari tanggal 10 Maret sampai 12 Maret. Jadi sekitar tanggal 10 sampai 12 Maret banyak pencarian hijab dan gamis, khususnya hijab pasmina. Next. Mengetahui pasar offline maupun online saat menjelang Lebaran akan sangat ramai dikunjungi oleh calon pembeli. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan antara keduanya, yaitu pasar offline maupun online agar tetap jalan. Ketika menjelang Lebaran, antar pasar online maupun online sama-sama ramai oleh pembeli. Cukup Mas, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Andiko. Silakan Mas, monggo. Mengetahui pasar. Selanjutnya, mengklasifikasikan pesaing. Persaingan dagang saat ini sangat ketat dan kejam. Bila mana tidak bisa melayani pelanggan dengan baik, maka otomatis pelanggan akan kabur dari toko kita. Agar usaha tetap eksis, maka perlu adanya strategi usaha dan marketing yang bagus, supaya dapat menarik sebanyak mungkin pelanggan. Strategi marketing yang bagus tidak hanya sekedar mendatangkan pelanggan dan membelinya. Strategi yang bagus itu bagaimana kita bisa membuat pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan dan produk kita. Apabila pelanggan merasa loyal dengan produk kita, maka pelanggan akan merasa senang dan akan membeli lagi di kemudian hari.
Next. Produk dan layanan yang diberikan. Produk yang diberikan berupa model hijab dan gamis. Ada beberapa layanan yang dapat kita berikan. Di antaranya adalah layanan gratis ongkir dengan minimal pembelian di atas 150.000. Mendapat bonus menarik jika belanja di atas 300.000, cashback langsung hingga 30% dengan syarat pembelian di hari tersebut. Garansi uang kembali 100% jika barang yang diterima tidak sesuai. Garansi tukar ses apabila barang tidak sesuai. Mas. Spesial produk. Produk yang kita pasarkan merupakan hijab modern dengan desain yang elegan, dengan jenis yang bermacam-macam, cocok untuk digunakan dalam acara formal dan non formal. Selain itu, produk ini didesain agar cocok digunakan dalam rentang usia berapapun, serta memiliki berbagai varian warna yang lengkap agar pelanggan bisa memilih warna dengan puas. Membuat model bisnis mulai dari kecil sampai ekspor. Model bisnis yang kami terapkan yaitu dengan menciptakan desain hijab dan gamis terlebih dahulu, kemudian produksi hijab dan gamis yang telah didesain berdasarkan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya dalam proses desain. Setelah itu, kami mempromosikan melalui endorse dan iklan. Dalam melayani pembelian, kami mencari agen-agen untuk menjualkan produk kami. Dengan sistem agen tersebut harus mencapai target penjualan minimal 25 pieces per bulan. Selain melalui agen, kami menjualnya produk ini dengan cara online, melalui marketplace dan e-commerce. Pesaing kita. Dunia usaha tentu tidak terlepas dengan adanya persaingan pasar. Hadirnya produk-produk baru dan toko-toko baru membuat persaingan di dunia usaha semakin banyak. Ada dua tipe pesaing grosir hijab 17 di marketplace Shopee. Yang pertama, pesaing langsung atau direct competitor. Di toko grosir hijab 17 menjual hijab Virgo Maryam. Toko lain di Shopee juga menjual hijab yang sama, Virgo Maryam. Hanya saja mereka memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Yang kedua, pesaing tidak langsung, indirect competitor. Persaingan antara hijab Virgo Maryam Diamond dan Virgo Maryam Wolfish. Ketika konsumen tidak menemukan hijab Virgo Maryam Diamond, maka tidak menentu kemudian konsumen akan berpaling ke hijab Virgo Maryam Wolfish sebagai alternatif pengganti produk yang kosong. Sudah cukup, Mas. Sekarang gantian saya. Nah, Analisis SWOT. Dari penelitian dari yang sedikit telah dijelaskan bahwa di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT terdapat strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength sendiri dari toko ini adalah memiliki model hijab yang terbaru dan kekinian sesuai tren. Harga relatif lebih murah dibanding dengan toko lainnya. Terdapat voucher cashback ekstra 30% untuk pembeli yang memenuhi kriteria Shopee. Untuk weakness atau kelemahannya, modal untuk mengembangkan usaha yang masih kurang. Masih belum membuat produk hijab sendiri, kurangnya kemampuan owner membuat strategi pemasaran yang efektif. Opportunity, kesempatan. Permintaan pasar untuk hijab selalu meningkat. Mendekati promo Ramadan dan menjelang Lebaran, trafik pengunjung toko meningkat dan berujung pembelian. Masih jarangnya toko di Shopee yang memiliki fitur asisten fak pesan otomatis yang dapat menjawab pertanyaan konsumen dengan cepat dan akurat. Untuk threat, ancamannya dari perusahaan ini adalah mulai banyak yang menjual hijab dengan model yang sama di Shopee. Ini membuat persaingan semakin ketat. Dan jika tidak pandai-pandai membuat strategi pemasaran yang menarik,
mengancam keselamatan toko. Harga kompetitor lebih murah dari toko kita. Seperti contoh, ketika ada yang menjual hijab yang di pasaran dengan harga 15.000, nah toko ini baru bisa menjualnya dengan harga 14.000. Jauh di bawah harga standar. Ini yang dapat membuat persaingan semakin rusak. Dan yang terakhir, harga dari supplier yang semakin mahal dan peraturan biaya admin dan layanan yang tinggi dari Shopee. Kemudian selanjutnya merancang sistem intelijen persaingan. Setelah mengetahui pesaing kita, kemudian yang harus kita lakukan ialah dengan mengumpulkan informasi cara bersaing yang vital dan sumber terbaik dari informasi ini. Informasi tersebut dapat berupa pertama, informasi penjual yang sedang ramai saat ini. Dua, dari mana mereka mendapat supplier yang barang terbaik. Bagaimana cara mereka menarik konsumen dan strategi toko mereka. Setelah semua data dan informasi tersebut didapat, kemudian tim toko akan memberi informasi tersebut ke pemilik owner guna pengembalian keputusan yang relevan untuk bahan evaluasi ke depan. Selanjutnya, posisi kita dalam persaingan pasar. Ada 4 posisi yang kita ideal saat ini. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk keyword kata kunci pencarian di Shopee dengan kata kunci Virgo, di sini muncul beberapa pilihan hijab. Ada 5 pilihan dengan gambar yang berbeda-beda dengan kata kunci yang juga berbeda-beda. Di sini terdapat 4 posisi. Yang pertama, market leader sebagai pemimpin pasar. Produk kita muncul paling atas, ini menjadikan kita sebagai pemimpin pasar. Seperti contoh, ketika pencarian kata kunci dengan kata kunci Virgo ini, produk kita berada paling di atas, sebelah kiri ini menandakan kita sebagai market leader. Kemudian selanjutnya market challenger, penantang pasar. Penantang pasar ini adalah pihak-pihak yang berada di posisi kedua, posisi kedua, 3, 4, dan seterusnya. Keberadaannya menjadi ancaman bagi market leader untuk setiap menguasai pasar. Yang ketiga ada market follower, pengikut pasar. Penjual yang mempunyai fondasi bisnis dan modal yang cukup kuat, tetapi tidak mau mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan market leader maupun market challenger. Dan yang terakhir market niche, peluang pasar. Pesaing yang berada di posisi ini biasanya mereka menargetkan pasar yang sempit dan tidak terlalu banyak persaingan. Biasanya bisnis yang seperti ini menyasar pada segmen hobi ataupun minat-minat tertentu. Selanjutnya, menyeimbangkan orientasi ke pelanggan dan pesaing. Untuk menyeimbangkan orientasi ke pelanggan dan pesaing, yang perlu kita lakukan ialah dengan membuat nilai lebih atau value pada produk kita, sehingga tidak ada merasa ketatnya persaingan dengan pesaing karena pelanggan mengetahui mana yang lebih bagus. Perancangan organisasi. Kata perancangan sering disemaartikan dengan fungsi perencanaan dalam keilmuan manajemen secara umum. Perancangan organisasi adalah sebuah usaha formal, proses yang terarah untuk mengintegrasikan manusia, informasi, dan teknologi dalam sebuah organisasi. Perancangan organisasi digunakan untuk mempermudahkan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi. Organisasi perlu dilakukan karena berkembangnya suatu usaha yaitu untuk memiliki organisasi yang terstruktur. Struktur organisasi Grocery Hijab, owner dan founder saya sendiri Ahmad Iqbal, dan bagian produksi dan quality control dipegang oleh Andiko dan marketing yang dipegang oleh Fikri. Finansial dan biaya yang harus dikeluarkan. Ada 5 finansial yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi sini adalah biaya produksi untuk pembuatan hijab, dan biaya karyawan, biaya yang harus keluar untuk membayar karyawan, biaya
Lalu di sini ada biaya listrik dan internet, biaya iklan, dan biaya packing. Biaya packing bisa berupa pembelian plastik packing dan lakban. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah suatu cara untuk proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan peluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dari kegiatan ekonomi dengan penggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, tahap pengembangan usaha. Tahap pengembangan usaha di sini terdapat 4 tahapan. Dari yang pertama, memiliki ide usaha. Yang kedua, penyaringan konsep ide dari yang pertama. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pengembangan rencana usaha atau disingkat business plan. Dan yang terakhir, yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Selanjutnya, teknik pengembangan usaha. Ada 2 teknik yang digunakan untuk mengembangkan usaha di sini. Yang pertama, perluasan skala usaha. Bisa menambah kapasitas produksi hijab dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Kemudian menambah jenis hijab baru sehingga semakin banyak variasi produk yang semakin banyak customer yang datang. Lalu perbanyak traffic pengunjung toko. Semakin banyak pengunjung toko, potensi membeli akan semakin tinggi. Perbaiki respon chat masuk, usahakan selalu fast respon agar pelanggan tidak kabur. Kemudian teknik pengembangan usaha yang kedua dengan marker dengan toko lain. Marker di sini gabungan ya. Gabungan pembelian mesin brisket bertujuan untuk menguasai produksi hijab yang sedang tren saat ini seperti pasmina brisket. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.